Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas hidayah, nikmat di atas ibadah, nikmat bisa kembali bertemu di taman surga dunia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Kemudian para sahabat pun mengatakan, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksudkan dengan taman surga dunia itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Hilakuz zikr, halaqah-halaqah, tempat-tempat yang di dalamnya manusia dengan tujuan berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan itu semua diantaranya adalah melalui majelis ilmu, karena di dalam menuntut ilmu kita membaca ayat-ayat Allah, kita mengkajinya, kita mengkaji hadis Rasulullah SAW, dan itu adalah wasilah terbaik untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namanya saja taman surga dunia, maka insya Allah balasannya juga surga. Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga yang hadir di sini tanpa terkecuali, baik dari yang paling muda sampai yang paling tua, yang paling dekat sampai yang paling jauh, tanpa terkecuali mendapatkan keutamaan sabda Nabi ini, yaitu sebagaimana Allah mudahkan kita ke tempat ini, semoga Allah mudahkan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan sedikit membahas perkara yang sangat mungkin kita butuhkan. Kalaulah pertemuan yang kemarin kita membahas tentang musim-musim ibadah, artinya waktu di mana kita harus memacu semangat kita lebih besar dibandingkan waktu-waktu yang lainnya, karena itu waktu spesial, amalan saat itu dikerjakan dibesarkan pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan fokus kepada ibadah-ibadah atau jenis-jenis amalan, yang mana momentum kita adalah sebentar lagi kita akan masuk di bulan Zulhijjah. Ya, beberapa hari lagi kita sudah berada di akhir bulan Zulqa'dah. Kita akan masuk 10 hari awal bulan Zulhijjah. Yang mana 10 hari awal bulan Zulhijjah sudah kita sampaikan panjang lebar pada pertemuan yang sebelumnya, adalah hari terbaik sepanjang masa. Adalah hari yang terbaik sepanjang tahun. Kenapa kita harus selalu mempublikasikan, mengabarkan akan hal ini? Karena umumnya kaum muslimin lalai dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Mereka hanya paham dengan Ramadan, mereka hanya paham dengan 10 hari terakhir Ramadan. Tapi berkaitan dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah, mungkin hanya diketahui oleh orang-orang yang istiqamah melazimi majelis ilmu. Maka antum, tugas antum yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kita semua punya keluarga, kita punya sanak, kerabat. Taruhlah masing-masing punya grup keluarga, family ini, antum share kebaikan di sana. Jangan antum, "Aduh, saya sudah share Ustaz, tapi nggak ada yang komen-komen, jempol aja nggak ada Ustaz." Nggak ada masalah. Ya, setidaknya antum dapat pahala kebaikan.
Bisa jadi ada orang yang tipenya itu nggak suka memberikan respon yang kelihatan, tapi dia baca, dia amalkan, maka pahala akan mengalir kepada antum, kepada setiap kebaikan yang diamalkan oleh orang lain, sebab wasilah antum walaupun hanya pesan WhatsApp. Nabi SAW mengatakan, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Orang yang mengarahkan kepada kebaikan, dikerjakan kebaikan itu oleh orang lain, dia sama seperti orang yang mengerjakan tersebut, artinya dia juga dapat pahala semisal dengan orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Maka ini keutamaan dakwah, ya. Kita punya grup keluarga, manfaatkan untuk menyebarkan kebaikan. Tapi ingat, butuh porsi. Jangan seperti makan sehari 3 kali, orang juga bosan. Ya mungkin bisa diatur timingnya setiap hari Jumat, karena kaum muslimin tatkala hari Jumat semua paham ini harinya Islam, share kebaikan. Kalau ternyata ini Masya Allah responnya baik, tambah 2 kali sepekan. Ya, jangan belum apa-apa sehari 10 kali. Lama-lama dikeluarkan dari grup keluarga ini. Ya, seperti itu ya. Perlu seni dalam berdakwah. Nah, kita akan membahas amal ibadah. Kenapa? Karena kita berada di momentum hari-hari yang terbaik untuk beribadah. Saya sebutkan kembali, semoga masih ingat. Nabi SAW bersabda berkaitan dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Beliau mengatakan SAW, "Ma min ayyamin al-amru as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil asyr." Bahwasanya tidak ada hari di mana amal ibadah yang dikerjakan pada hari-hari tersebut paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Para sahabat mulai memikirkan, mulai mendiskusikan, akhirnya mereka mencari tandingan amalan yang hebat dalam Islam, yaitu jihad fisabilillah. Lantas bagaimana dengan jihad wahai Rasulullah? Apakah jihad tidak mampu mengalahkan keutamaan ibadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah? Nabi SAW mengatakan, walal jihadu fisabilillah. Sekalipun jihad gak mampu mengalahi keutamaan ibadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah, kecuali satu versi, bukan mengalahi tapi menyamakan, menandingi, bukan menandingi tapi menyamai, kecuali satu kasus, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kata Nabi, kharaja bi nafsi, keluar dengan jiwanya, wa mali, dengan seluruh hartanya, summa lam yarji min dzalika bi syai', kemudian tidak kembali, hartanya habis, dia meninggal di medan perang, baru bisa menyamai, bukan menandingi, menyamai keutamaan ibadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Artinya luar biasa sekali ibadah di musim-musim yang akan datang sebentar lagi. Nah, berkaitan dengan ibadah di bulan Zulhijjah, kita semua sudah paham, ibadah yang sangat-sangat semua kita mencita-citakannya, semua kita mendamba-dambakannya adalah ibadah haji. Haji ini kemana? Haji ini kemana ibadahnya ini? Ke Ka'bah, Baitullah. Di mana? Di Mekah, ya, bukan di Karbala. Jangan sampai salah paham. Ya, bukan embarkasi haji. Itu praktek aja. Tapi ibadah yang sejatinya di mana? Di Mekah, di Ka'bah, Baitullah, wukuf di padang Arafah. Artinya ibadah haji ini ibadah yang semua kita mencita-citakannya. Kalau ada di antara kita yang nggak punya greget untuk naik haji, maka dipertanyakan kecintaannya kepada kebaikan, dipertanyakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah haji itu sendiri bukti cinta Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kita berusaha dan terus berusaha agar bagaimana kita berdoa, kita bertawakal, kita berikhtiar. Ya, kan doa tanpa usaha kan bohong ya. Doa tanpa usaha bohong. Kemudian usaha tanpa doa sombong. Artinya kita berdoa, kita bertawakal, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan niat yang jujur ingin pergi ke sana. Ya Allah, jangan Engkau wafatkan aku kecuali aku sudah sampai ke tanah yang paling mulia yang Engkau cintai, Makkah Al-Mukarramah, untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Berdoa kepada Allah. Kita bisa lihat ya,
Ada orang-orang yang susah, yang mana kita bisa lihat, antum bisa searching di internet. Ada orang-orang yang kita pikir secara penghasilan jauh di bawah kita, tapi mereka bisa pergi haji. Ada yang setelah ngumpul 13 tahun, ya, dia punya penghasilan hanya 30.000, ya, hanya 30.000, terus kemudian sehari cuma bisa nyisihkan 10.000 terus. Ternyata berlalu tahun demi tahun, bahkan dikatakan dia tidak beli baju lebaran, dia ingin ke sana, kemudian berhasil berangkat setelah 13 tahun. Terus kemudian bagaimana ada orang-orang yang kita katakan tukang becak dan lain sebagainya bisa berangkat ke sana. Kenapa? Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sudah sungguh-sungguh, Allah akan bukakan jalan. Nah, maka kita nih orang yang mana? Cuma berdoa tanpa usaha? Cuma berdoa tanpa ikhtiar, ataukah bagaimana? Maka ini kembali kepada diri kita masing-masing. Tanamkan, saya ingin ke sana ya Allah. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ikhtiar, tempuh sebab-sebab. Ya, daftar, walaupun mungkin uang serasanya dari mana atau mungkin nabung, ya. Intinya kita berusaha. Terus kemudian kalau ternyata Allah ridho dengan usaha kita dan Allah berikan kemudahan, maka tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk pergi ke sana. Intinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau ternyata kita ditakdirkan tidak bisa ke sana sampai kita meninggal dunia, ya qadarullah, ya. Dan ternyata ibadah haji, kalau memang seperti itu keadaan kita, maka ya sudah. Haji itu di dalam Al-Quran Allah katakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ke ibadah haji tersebut berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena Allah paham kemampuan kita. Allah paham kemampuan kaum muslimin. Allah mengerti keadaan kita. Bayangkan kalau Allah mewajibkan tiap kita itu bagaimana susahnya kita. Wajib tanpa ada toleransi, betapa beratnya kita. Tapi Allah mengerti keadaan kita. Allah sayang kepada kita. Artinya Allah akhirnya memberikan di sana syarat man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Di antaranya ibadah haji. Ibadah haji perintahnya dikaitkan dengan kemampuan. Gak mampu ya sudah. Ya, gak mampu ya sudah, Allah maafkan. Tapi ibadah-ibadah yang lain beda. Seperti misalnya ibadah salat, aqimus shalah wa atuz zakah. Kerjakanlah salat, dirikanlah zakat. Sudah, begitu perintahnya. Karena Allah tahu semua orang mampu salat. Ya, karena Allah tahu umumnya manusia yang punya harta dia mampu zakat. Lain hal nanti kalau dia ternyata gak mampu karena dia takut miskin, itu lain cerita. Tapi Allah tahu banyak kita yang mampu menunaikan zakat sebenarnya. Makanya tidak dikaitkan dengan man istata'a ilaihi az-zakat. Ya. Terus kemudian juga berkaitan dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, langsung diwajibkan. Tapi kalau haji, man istata'a ilaihi sabila. Tetapi kita harus usahakan jemaah sekalian, kita berdoa ya. Kita berdoa agar bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan. Kenapa? Karena keutamaannya sangat luar biasa. Banyak sekali keutamaannya, tapi kita cukupkan dengan 2 keutamaan. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, ya, barang siapa yang pergi haji, dia tidak berbuat rafas, dia tidak berbuat keji, dia tidak berbuat kefasikan, raja'a kayaumin waladathu ummuh. Dia pulang seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Sekarang kita lihat ini, bayi yang baru dilahirkan, apa keistimewaannya? Bayi itu nanggung dosa orang tuanya enggak? Enggak. Semua bayi yang lahir dalam keadaan bersih, enggak ada dosa. Maka orang yang pulang dari haji dan hajinya baik, dia mengerjakannya seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih dari dosa-dosa. Dan kita ini punya dosa begitu banyak. Dan kita katakan orang muslim, ya, dia punya karcis masuk surga. Tapi ada sesuatu yang menghalangi dia untuk langsung masuk surga, apa itu? Dosanya. Makanya luar biasa ini.
Kalau bisa pergi haji, itu keutamaan nikmat yang sangat luar biasa. Makanya saya katakan kemarin, pertemuan yang sebelumnya, kalau kita punya keluarga, sudah di sana, ingatkan dia, mendekati mau mulai, ingatkan, luruskan niat. Ini cita-cita seluruh kaum muslimin. Anda sudah di sana, belum tentu Anda bisa balik. Orang banyak mendambakan, Anda sudah di depan mata ibadah ini. Luruskan niat, ingatkan dia, keluarga kita itu. Ya, jangan gara-gara ya kita lalaikan dia, akhirnya dia salah niat, ingin dipuji dan lain sebagainya. Sayang. Dan untuk pergi ke sana tuh nggak murah, ya. Saya bimbing, ya, berikan pembekalan jemaah haji. Saya tanya berapa biayanya ini? Biayanya menyentuh mendekati 300 tahun, 300 juta. 200 beda-beda Ustaz. 280 juta sampai 300 juta kita ini yang berangkat. Nunggu berapa lama? Ini sudah nunggu 5 tahun. 5 tahun segitu biayanya. Ya, artinya ini ibadah bukan ibadah yang murah ini. Lain halnya tadi kalau mungkin murah kok Ustaz, tak sampai 100 juta. Iya, itu yang nunggu lama itu. Nah, itu ingatkan juga, kamu sudah nunggu lama sekali sampai sana salah niat, jangan sampai. Kejar keutamaan itu kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali apa? Surga. Sekarang saya tanya, cita-cita kita yang tertinggi itu apa? Istri empat. Oh, itu cita-cita dunia itu. Cita-cita akhirat, ya, masuk surga. Itu cita-cita kita. Kalau mau masuk surga, berarti poinnya harus terhindar dari apa? Neraka. Dan haji menjanjikan itu. Dosa kita diampuni, artinya peluang transit neraka semakin kecil, dan Nabi tekankan haji mabrur balasannya surga. Itu balasan dari ibadah yang sangat spesial itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, inilah orang yang beruntung, menang, berhasil. Ini orangnya. Jadi kalau berbicara tentang berhasil, di sini belum. Kalau ada orang kelihatan sukses, itu belum benar-benar sukses. Kalau ada lihat orang kayaknya tuh bangkrut, orang tersebut itu susah, ngenes, dia belum benar-benar bangkrut. Karena bicara sukses atau bangkrut nanti di mana? Tatkala seorang berhadapan dengan surga dan neraka, kalau dia ke surga dia orang yang berhasil, dia orang yang sukses. Kalau dia ke neraka, dialah orang yang gagal dan merugi. Itu baru dia. Nah, akan tetapi kita di sini sama-sama senasib, ya. Kita sampai hari ini belum diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi tidak masalah, jangan berkecil hati, jangan berburuk sangka kepada Allah, karena berkaitan dengan syariat itu pun dikaitkan dengan kemampuan. Akan tetapi, kalau ternyata memang benar jujur keinginan kita untuk ingin mendapatkan kebaikan, pahala, maka sebenarnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Adil. Allah sudah siapkan amalan-amalan yang kalau kita kerjakan, kita bisa dapat pahala haji itu. Tidak mesti pergi ke sana, tapi bukan berarti ya sudah Ustaz, tak usah haji, ini aja mana amalannya saya lakukan. Bukan begitu. Tetap kalau ke sana itu lebih utama, karena ada wukuf, ada sholat di Masjidil Haram yang keutamaan 100.000 kali lipat. Artinya banyak kebaikan sampai sana. Tapi kalau ternyata kita belum mampu, asal ibadah pahala haji bisa kita dapatkan melalui amalan-amalan yang Allah sudah berikan kepada kita, agar kita bisa juga tetap meningkatkan bekal-bekal kita menuju akhirat. Apa amalan-amalan tersebut? Yang pertama, amalan yang pahalanya semisal dengan haji adalah berumrah di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Umrah di bulan Ramadan. Umrah tentu
lebih mudah daripada apa? Haji. Cari paket-paket yang murah. Penting kita bisa ke sana, bisa umroh. Ya, nggak perlu bintang 5 view Ka'bah. Kalau ternyata budgetnya BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Nggak usah muluk-muluk, bisa berangkat ke sana, travelnya amanah. Walaupun mungkin harus jalan 800 kilo jauh sekali, 800 meter, harus jalan 700 meter, nggak apa-apa. Dan saya katakan kalau antum sudah sampai sana yang nggak biasa kuat jalan kaki, kuat jalan kaki. Nggak ada pilihan, nggak ada motor beat kita di sana. Lihat orang semua jalan kaki, dan itu saya rasakan pribadi. Kita nggak biasa jalan begitu jauh, PP sekali sholat 2 kilo itu kuat. Kenapa? Tercipta suasana orang semua bersemangat di sana. Dan enaknya pas kita jalan, nggak ada motor lewat. Deruannya nggak ada. Kecuali mungkin askar, ya. Kecuali mungkin penjaganya di sana. Ya. Tapi kalau orang yang pergi ke masjid, maka dia berjalan kaki. Artinya nggak ada masalah. Fasilitas mungkin sederhana. Yang penting ibadah umroh bisa di bulan Ramadan. Kalau bisa di akhir, itu yang terbaik. Karena mengumpulkan di sana ada 10 hari terakhir. Kalau ternyata biasanya mahal tapi itu. Kalau nggak bisa 10 hari terakhir, ya pertengahan, tapi pas mau pulang nyangkut sedikit 1-2 hari di 10 hari terakhir. Kalau nggak bisa 10 hari awal, biasa lebih murah. Tapi itu kan masih Ramadan. Kalau ternyata budgetnya pas-pasan, ambil yang lebih murah, masuk Sya'ban, sebelum pulang umrohnya kena Ramadan. Artinya cari caranya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Karena umrah di bulan Ramadan itu ganjarnya seperti haji. Bukan haji biasa, bukan haji sama Pak Wali Kota, bukan haji sama Pak Gubernur, hajjatan ma'i, haji bersama, kata Nabi SAW. Maka ini ya, para jemaah sekalian, kalau umrah mungkin butuh ratusan juta, kalau haji mungkin butuh hanya puluhan juta. Maka ikhtiarkan, usahakan ya. Kalau belum mampu berhaji, maka usahakan raih pahalanya dengan umrah di bulan Ramadan. Yang setiap tahun berangkat, alhamdulillah. Kalau bisa dipilih, request di Ramadan aja dilakukan. Kenapa? Pahalanya berbeda dibandingkan umrah di luar Ramadan. Itu yang pertama. Tetapi Ustadz, ternyata umrah itu juga berat bagi orang yang ekonominya mungkin belum memadai. Apakah ada solusi lain agar kita bisa mendapatkan pahala seperti haji? Masih banyak. Apa yang berikutnya? Yang berikutnya adalah menjaga sholat 5 waktu berjemaah di masjid. Ini jalan ya yang mengantarkan kita mendapatkan pahala seperti haji. Kita bacakan hadisnya. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila salatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin." Barang siapa yang menuju salat wajib berjamaah, maka ia seperti mendapatkan pahala berhaji. Bayangkan ya, menjaga salat berjamaah di masjid. Berapa kali dalam sehari? 5 kali. Antum jaga itu, maka antum dijanjikan pahala seperti haji. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, ini juga keutamaan. Sebelum berangkat berwudu dari rumah. Kemudian setelah dia berwudu bersuci, dia berjalan menuju sholat wajib ke masjid. Fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Maka dia mendapatkan keutamaan pahala seperti orang yang berhaji dalam keadaan berihram. Ihram ya, atau istilah kata yang melakukannya disebut dengan muhrim, adalah orang yang sudah siap ya
mengambil niat dengan pakaiannya, terus dia melafazkan niat untuk haji atau umrah. Setelah itu dia adalah orang yang muhrim. Ini kesalahan di Indonesia kan? Bukan muhrim. Ya memang kita kan di Indonesia ini. Artinya yang besar, yang benar apa? Bukan mahram. Kesalahan yang benar apa? Bukan muhrim. Muhrim itu untuk orang yang sedang dalam manasik haji atau umrah. Nah, ini disebutkan orang yang berwudu, bersuci di rumahnya, kemudian pergi sholat berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji orang yang berihram. Ya, maka dilihat di sini jemaah sekalian. Gimana sholat kita? Ya, sudah nggak ini yang dekat rumah ini, yang cuma berapa langkah ini kita sholat atau enggak ini? Kita hadir di waktu apa enggak ini? Tanya diri kita. Dan dari pengalaman yang saya ketahui ya, semua orang yang bisa ke sana, ya, pada umumnya, mobil khusus orang-orang yang kelihatannya orang susah yang bisa ke sana, yang dimudahkan, rata-rata sholatnya juara. Rata-rata sholatnya juara. Artinya isyarat ini, kita ingin ke sana mendapatkan keutamaan ibadah haji atau umrah, sedangkan miss kita dengan sholat jemaah dekat-dekat rumah ini masih miss. Ya, gimana sholat kita? Subuhnya di mana? Subuhnya di rumah Ustaz jam 7. Ya, apalagi sebagian orang ya, bukan subuhnya kesiangan, subuhnya kesorean. Malam-malam nonton bola, pagi start tidur, bangun-bangun dekat asar. Gimana ya? Ada sebagian seperti itu. Terus kemudian bagaimana sholat maghrib kita, sholat isya kita bagaimana? Kita semangat gak ini menghadiri berjemaah di masjid ini 5 kali dalam sehari? Kalau kita semangat menjaganya, maka ada keutamaan yang bisa kita petik di sana. Kita mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji. Maka latih. Sebelum saya benar-benar nanti melakukan yang utama di Masjidil Haram, saya jaga ini yang di dekat rumah. Saya jaga ini yang di Indonesia. Ya, jangan yang di Indonesia tidak pernah dijaga, berharap kemudian dimudahkan ke sana. Tentu pasti dengan hikmah Allah ada mudahkan orangnya. Seperti itu, tapi ini latihan. Kita semangat dari sini agar tatkala di sana lebih semangat lagi. Terus kemudian, yang berikutnya, amalan-amalan yang menjanjikan bagi kita dengan keutamaan seperti haji adalah berdiam diri di masjid, ya, atau kita kenal dengan istilah melakukan sholat isyraq. Ya, tulis saja supaya simpel, melakukan salat isyraq. Salat isyraq itu diambil dari makna kata syuruk. Ya, biasanya kalau jam-jam digital itu ada tulisan syuruk kan. Nah, di situ bagaimana kita agar bisa mendapatkannya? Syarat yang pertama, kita sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi antum datang dari rumah, sholat subuh berjamaah. Terus kemudian berjamaah di masjid, tatkala sudah selesai sholat berjamaah, antum tidak pulang. Antum berzikir kepada Allah. Zikir di sini sifatnya umum. Tentu setelah zikir-zikir yang ditekankan setelah sholat, zikir pagi. Terus kemudian setelahnya zikir secara umum, bisa baca Al-Quran, bisa menghadiri majelis ilmu seperti ini. Makanya bagus kalau ada kajian pada subuh itu antum datang, niatkan mengambil pahala keutamaan seperti haji ini. Dengan catatan apa? Antum sholat subuh secara berjamaah, terus kemudian antum tidak pulang, antum berzikir kepada Allah, antum berdiam diri di masjid sampai kapan? Sampai tatkala tiba waktu syuruk, kemudian beberapa menit setelahnya tatkala matahari setinggi tombak, antum melaksanakan sholat 2 rakaat. Nabi SAW bersabda, "Man shalla salatas subhi fi masjidi jamaah, yasbutu fihi hatta yusalliya subhatat duha, kana ka ajri hajin aw mu'tamirin tamman hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjemaah di masjid, ini syaratnya. Jadi kalau antum sholat subuhnya di rumah baru pergi ke masjid, tidak bisa dapatkan ini. Terus kemudian dia menetap di masjid, berdiam setelah sholat subuh sampai matahari terbit, kemudian setinggi tombak, itu 15 menit setelah terbit. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Sebagian orang mengatakan sholat isyraq.
sebenarnya itu adalah sholat duha di awal waktu. Dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan keajri hajin au mu'tamirin, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji atau seperti orang yang berumrah, sempurna hajinya, sempurna umrohnya. Tiap hari bisa berarti ya? Jujur gak kita ini? Ya, jujur gak ini? Tiap hari bisa sebenarnya. Nggak usah kerja. Ada kerja start jam 6, ya. Ada start jam 6.15. Artinya masih banyak waktu. Kecuali antum memang kerjanya jauh, ya sudah. Antum tidak bisa di sini, maka nanti ada yang lainnya. Tapi kalau ternyata kerjanya jam 8, jarak dengan tempat kerja dekat, bismillah antum awalkan ini. Gak bisa setiap hari, cari hari-hari terbaik. Hari Jumat kan antum khususkan. Hari apa kayak antum longgar, hari Ahad, weekend. Weekend orang liburan, antum pahala justru bertambah di hari weekend gitu kan. Nikmat banget ini. Catatannya apa? Sholat subuh berjamaah, setelah sholat berdiam diri di masjid, berzikir sifatnya mutlak, ngaji, baca hadis, belajar agama, kajian sampai masuk ya waktu awal sholat duha, sholat 2 rakaat pulang. Dapat pahala seperti orang yang berhaji dan umrah. Walaupun ini diperselisihkan oleh para ulama berkaitan dengan riwayatnya, tapi Syekh Albani rahimahullah taala menghasankan hadis ini. Terus kemudian ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, pahala ibadah yang setara dengan haji adalah semangat menghadiri masjid untuk belajar atau mengajarkan ilmu. Ini yang berikutnya. Semangat menghadiri masjid untuk belajar atau mengajarkan ilmu, atau istilah kata semangat pergi ke majelis ilmu. Ini yang memotivasi saya, dan ini yang harusnya memotivasi antum. Bagaimana sabda Nabi SAW? Perhatikan dengan baik. Nabi SAW mengatakan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Man qada ilal masjidi la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allima, kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bergegas pergi ke masjid, la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allima, tidak ada tujuannya pergi ke masjid tersebut kecuali untuk belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama. Nah, ini saya masuk di sini. Ini yang buat saya semangat. Kampung Baru saya gas. Ya, saya kerja di Kampung Baru. Rutin. Di sini 2 kali sepekan, di sana 4 kali. Alhamdulillah, ini yang menguatkan. Saya jawab kepada DKM-nya, selama motor dan orang yang sehat, bismillah. itu kendaraan kita kan. Ya, bismillah. Raih ini. Barang siapa yang bergegas menuju masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali belajar ilmu atau mengajarkan ilmu. Kana lahu ka'ajri hajin tamman hajjatuh. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji sempurna hajinya. Bayangkan. Maka pentingnya niat. Inilah yang membedakan orang-orang yang benar-benar berilmu, ibadahnya mungkin sama, tapi pahalanya berbeda dengan niat ini. Sebagian orang ke majelis ilmu ingin apa? Kesana nanti ada Pak DKM, dan dilihat gimana ya. Niatnya sudah lain. Kenapa mau ke sana? Sekalian reuni di majelis ilmu. Niatnya kan bercampur-campur nih sudah. Apalagi sebagian ada tujuan-tujuan yang lain duniawi. Oh, ngopi di sana, habis nanti kita ngopi. Tujuan utamanya itu. Nah, maka kita katakan rubah niat Anda. Kalau tahu di sini ada kajian, bismillah, saya pergi ke sana ya Allah ingin nuntut ilmu. Hadirkan niat itu agar antum mendapatkan keutamaan ini. Karena hadisnya la yuridu illa ayyata'allama khairan. Tidak ada yang diinginkan kecuali belajar ilmu, belajar kebaikan atau mengajarkan ilmu. Dapat pahala seperti haji yang sempurna hajinya. Maka semangat menuntut ilmu. Terus kemudian berikutnya, apa ibadah yang pahalanya semisal dengan haji? Yang selanjutnya adalah
menjaga zikir-zikir setelah sholat. Zikir-zikir setelah sholat itu penting, Pak. Ibaratkan ikan dengan air. Ikan tanpa air bagaimana? Mati. Maka sholat yang lalai dari zikir itu hampa. Maka ingat, tatkala Anda sholat, Anda perhatikan zikir setelah sholat. Justru zikir yang kita jaga, tentu tatkala kita sholat kita berzikir kepada Allah. Tapi zikir-zikir setelahnya itu menjadikan kita mudah menjaga sholat-sholat berikutnya. Karena sholat itu kaitannya dengan zikir bagaikan air dengan ikan. Sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Di samping itu ada keutamaan seperti pahala berhaji. Kita lihat hadisnya sangat panjang. Disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ja'al fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud dusuri minal amwali bid darajatil ula wan na'imil mukim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Jadi di zaman Nabi orang-orang miskin datang mengadu kepada Nabi SAW. Orang miskin datang ini. Yang mana orang miskin mengatakan, ya Rasulullah, sungguh orang-orang kaya itu pergi membawa derajat-derajat yang tinggi, membawa kenikmatan-kenikmatan yang kekal. Orang kaya itu mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Namun mereka punya kelebihan harta sehingga mereka bisa berhaji, bisa berumrah, bisa berjihad, bisa bersedekah yang kami tidak bisa. Ini lihat, para sahabat mengadu yang miskin-miskin kepada Nabi SAW. Apa jawaban Nabi SAW? Ala uhadditsukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum wa kuntum khayra man antum baina dhahranaihi illa man amila mislahu tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasina. Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian, ya orang-orang kaya itu. Yang mana amalan tersebut ya menjadikan kalian terdepan. Maukah kalian aku tunjukkan dengan amalan tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan, ya kalian bertasbih kepada Allah, kalian bertahmid kepada Allah, kalian bertakbir kepada Allah di setiap akhir salat salatan wa salatina, sebanyak 33 kali. Bayangkan ya. Jadi kalau kita benar-benar ingin kebaikan yang banyak, ini kuncinya. Setelah sholat, jaga zikir. Sekalipun kita nggak bisa berdiam, zikir itu tidak ada masalah sambil berjalan. Ya, antum sambil berjalan, subhanallah, 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 subhanallah. Kalau ternyata nggak bisa takut lupa, ada itu yang seperti dipencet-pencet supaya pas akurat, subhanallah, 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 subhanallah. Karena kalau begini kan tergeser sedikit. Sudah pindah hitungan ini. Apalagi kalau begini tangannya, jempol semua kan. Ini sudah berapa ini? Nah, maka tidak apa-apa, wasilah itu. Ya, subhanallah. Tapi jangan pakai gaya yang ada emasnya, ada perak-peraknya, terus gue begini, jangan. Khusus buat itu aja. Ya murah-murah aja, intinya fungsinya. 5.000, 10.000 biasanya. Ya, tapi antum berzikir, dapat pahala itu. Terus kemudian setelah itu dilakukan oleh orang-orang miskin di zaman Nabi, pahalanya seperti apa tadi? Seperti haji. Apa kata selanjutnya kabar mereka? Dari sahabat Abu Hurairah mengatakan, faraja fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah. Kemudian kembali lagi orang miskin itu kepada Nabi SAW. Yang mana orang miskin di zaman Nabi SAW pun mengatakan, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mislahu. Kami dengar wahai Rasulullah, orang kaya itu dia lakukan juga, kami lakukan ini zikir setelah sholat. Artinya kami kalah lagi nih.
Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan Allah yang Allah lebihkan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jangan iri. Seperti itu. Nah, terus kemudian ya kita cukupkan. Sudah azan ini ya. Kita cukupkan langsung. Yang berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, terus kemudian yang berikutnya, yang terakhir, tanamkan tekad yang kuat untuk pergi berhaji. Tekad yang kuat, tentunya dibangun niat yang tulus, yang benar-benar ikhlas, niat-niat yang kuat, azam yang kuat, tekad yang bulat, terus kemudian tempuh yang bisa kita lakukan saat ini untuk bisa ke sana. Makanya kita katakan, insya Allah semua orang yang sudah daftar haji kemudian tidak jadi berangkat entah alasan apapun atau dia meninggal dunia, dia dapat pahalanya. Dia dapat pahalanya. Nabi SAW bersabda dari sahabat Jabir, dia mengatakan kunna ma'an Nabi SAW fi ghazat. Ya, kami bersama Nabi SAW di perang Tabuk. Tatkala Nabi SAW berjalan bersama para sahabat, tatkala ingin pergi perang Tabuk, Nabi pun mengatakan di tengah-tengah jalan, Inna bil Madinati rijalan masirtum nasirat wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Yang Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut perjalanan kita ini untuk perang. Dia nggak ikut kita nyebrang lembah. Dia tidak ikut kita di peperangan perjalanan ini, tetapi dia ada bersama kalian dari sisi pahala. Dia dapat pahala seperti kalian mendapatkan pahala. Apa kata Nabi? Habasahumul marad. Mereka terhalangi dengan uzur, yaitu sakit. Artinya di sini, ya, siapa yang sudah bertekad kuat, kemudian sudah ikhtiar, sudah berusaha, kemudian qadar Allah sampai meninggal tidak diberikan oleh Allah kemudahan untuk ke sana, maka dia tetap dicatat pahala seperti orang yang berhaji. Bukankah ada orang yang meninggal dunia mendapatkan pahala jihad dengan niatnya sementara dia meninggal di atas kasurnya? Maka sama. Orang yang bertekad bulat untuk berhaji tapi ternyata terhalangi, maka insya Allah dia tetap mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji. Itu demikian jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf, ada benar dari Allah, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Sudah lewat 3 menit. Ada pertanyaan enggak? Di sini ada pertanyaan? Oh, ada setelah azan. Enggak apa-apa. Azan dulu berarti? Iya. Oh, boleh lah, azan dulu. Silahkan azan dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Silakan, ada pertanyaan? Gimana? Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Kemudian kadang-kadang ada orang namanya berhaji. Iya. Perlu diturunkan juga atau tidak perlu? Iya. Jadi tatkala kita secara asal orang yang sudah berikhtiar melakukan sesuatu tetapi dia terhalangi tidak bisa mengerjakannya, maka tetap mendapatkan pahala. Itu hukum asal. Tapi kalau ternyata orangnya sudah meninggal sementara uangnya sudah terkumpul, maka tidak ada masalah, tidak ada salahnya kita mengikutkan badal haji. Karena itu lebih spesifik lagi dan dia dilakukan manasik-manasik haji oleh orang lain yang niatan pahalanya semua itu, wukufnya, bermalamnya, tawafnya, semuanya untuk sang mayit. Jadi tidak ada masalah, Pak. Tapi kalau tidak ada dana maka tidak usah dipaksakan. Misalnya dia sudah ngumpul ternyata semuanya habis digunakan untuk berobat, kemudian akhirnya meninggal dunia, maka dia tetap mendapatkan pahala. Terus kemudian ternyata nggak ada uang, maka nggak usah dipaksakan. Tapi sekiranya tadi kondisinya ternyata ada uang yang ditinggalkan, namun qadarullah ajalnya lebih dulu datang, kita badalkan dia haji, kita cari tempat-tempat yang amanah, karena yang harus membadalkan haji harus orang yang sudah berhaji, kan gitu. Nggak boleh orang yang belum. Jadi cari yang benar-benar amanah,
Kemudian setelah itu kita niatkan ya orang lain yang melakukan, tapi pahala semua yang berkaitan dengan haji di tahun tersebut untuk sang mayit, dan itu sampai. Nabi SAW membenarkan sama halnya layaknya seperti umrah pada umrah seperti itu, ya Pak. Ada lagi? Ya. Bolehkah kita mengkurbankan orang yang sudah meninggal? Misalnya Iya. orang tua, salah satu bapak atau ibu meninggal, bolehkah kita kurbankan orang sapi atas nama dia? Iya. Secara asal tidak ada masalah. Kita berkurban, kita bersedekah atas nama orang tua sampai kepada orang tua, dan itu tadi ada kita sebutkan berbakti ya. Semoga dengan itu bisa mendapatkan keutamaan seperti pahala haji, dan insya Allah sampai. Ya, tapi kalau ternyata kita nggak punya wasiat apa-apa, orang tua nggak pernah wasiat, orang tua nggak pernah ada nazar ada apa-apa, ya, terus kemudian kita punya kemampuan dan ternyata pilihannya orang tua atau saya juga belum pernah kurban ini, maka antum yang berkurban, terus kemudian antum niatkan untuk semua keluarga antum, termasuk diantaranya orang tua, masuk di situ pahalanya, atau secara otomatis kesolehan antum, maka semuanya orang tua akan mendapatkannya. Seperti itu ya. Tapi kalau ternyata orang tua ada wasiat, ada pesan, maka nggak ada masalah untuk tunaikan itu bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Atau mungkin antum sudah kurban, tapi antum ingin berbuat lebih kepada orang tua, ini khusus memang untuk orang tua, maka tidak ada masalah. Itu semua akan sampai kepada kedua orang tua kita. Seperti itu, boleh saja. Ada lagi? Umahat ya. Gak apa-apa kayak gini. Dari yang mau acara ini jalan-jalan nanti saya dijawab Ustaz, mau betul atau kajian. Nah ya, silakan. Iya. 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 Iya, tanpa mengamalkannya. Apa? Oh, tanpa mengajarkannya. Jadi yang pertama, ya, ini sebenarnya ada yang jawab di saya. Ustaz, saya simak lewat live. Ini pertanyaan saya. Pertanyaan saya pertanyaan ini sama dengan yang ditanya ibu itu. Jadi perempuan dalam menjaga sholat berjamaah, apakah dia dapat keutamaan ini? Maka insya Allah semoga dia dapat. Karena asal perempuan sholat itu di rumah. Maka kapan dia menjaga sholat berjamaah, maka diharapkan dia mendapatkan keutamaan ini. Dengan catatan dia menjalankan sesuai dengan ketentuannya, waktunya tidak zuhur adik kakak dengan asar, maghrib adik kakak dengan sholat tahajud, ya kan? Isya'nya tidak mendekati subuh, maka diharapkan dia mendapatkannya. Berkaitan dengan sholat isyraq, maka perempuan selagi dia sholat di rumahnya dan dia punya tempat khusus dia untuk sholat, dia sholat subuh pada waktunya, dia berdiam, dia berzikir sampai akhirnya masuk tadi waktunya, dia sholat 2 rakaat, diharapkan dia juga mendapatkan keutamaan sebagaimana yang kita sebutkan, karena memang perempuan tempatnya di mana? Di rumah sholatnya. Terus kemudian berkaitan dengan yang belajar tadi, dia datang cuma untuk belajar dan tidak mengajarkan. Apakah dia mendapatkan? Insya Allah mendapatkan, karena di sini disebutkan 2 orang, 2 person. Dia ke sana untuk belajar atau, kalimat atau itu pemisah atau enggak? Pemisah, artinya 2 golongan ini. Dia ke sana untuk belajar atau mengajarkan. Lain hal tadi kalau kalimatnya dia ke sana untuk belajar dan mengajarkan, berarti wajib, harus satu komponen. Tapi di sini disebutkan atau. Artinya dengan kita belajar, Ustaz saya ini jadi mustami, hadir kajian saja. Kalau ngajar bukan skill saya, maka ya sudah, bismillah, harap keutamaan dari menghadiri majelis ilmu. Tapi ingat, kita itu semuanya punya tanggung jawab mengajar.
Jangan ummahat kira mengajar seperti saya ini baru dikatakan mengajar. Enggak, mengajar anak-anak, mengajar ya orang yang ada di keluarga kita, keturunan kita, cucu-cucu kita, itu juga mengajar. Ya, dapat di sini kajian tauhid seperti ini, bahaya syirik seperti ini. Kasih tahu anak-anak, nggak boleh percaya itu ramalan-ramalan bintang. Ngajar kan? Nah, artinya kita semua punya potensi bisa mengajar, maka itu lebih baik. Kan urutannya seperti itu. Antum belajar usul salasa kan? Al ilmu, terus kemudian apa? Al amal, kemudian apa? Ad-dakwah. Ilmu, amalkan, ajarkan, sabar. Kalau ternyata banyak ujian, itu kan 4 pertama di dalam usul salasa, 3 landasan utama. Nah, jadi masing-masing kita bisa insya Allah tetap mengajarkan. Ummahat, apalagi disebutkan al-ummahat madrasatul ula. Wanita itu sekolah pertama bagi anaknya. Sekolah tak belajar ada kan? Ada kan sekolah tak belajar? Antum aja kalau ada sekolah, silahkan mau sekolah sini tapi tak belajar sini. Antum mau masukin anak antum? Enggak lah, pasti kan. Namanya perempuan itu sekolah pertama pasti ada aktivitas belajar mengajar. Walaupun sifatnya sederhana. Dari mana ummahat dapat bahan ajar untuk anak? Dari majelis ilmu. Maka insya Allah semua bisa kita dapatkan dengan niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ya. Terus kemudian ummahat untuk melengkapi agar bisa maksimal di rumah, maksimal juga mendapatkan kebaikan, bisa ditambah dengan taat kepada suami. Nah, suami yang kayak bagus Ustaz, singgung. Taat kepada suami. Karena saya katakan perempuan itu masuk surga mudah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sholatil mar'atu khamsaha." Apabila perempuan sholat 5 waktu, nggak usah yang wajib, nggak usah yang sunnah, 5 waktu yang wajib. Wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, puasa wajib. Wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, kehormatannya. Wa ata'at zaujaha, dia taat sama suaminya. Qila laha, akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Tapi 4 itu syaratnya. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu, yang wajib harus benar-benar maksimal. Kalau bisa dilengkapi dengan yang sunnah, tentu keutamaan yang luar biasa. Kemudian puasa Ramadan, diperhatikan kalau ada utang segera diganti. Kalau bisa puasa sunnah, lengkapi karena kekurangan akan ditutupi dengan yang sunnah. Jaga kehormatan, jaga kemaluan, jaga interaksi dengan lawan jenis, terutama tatkala suami jauh. Kemudian taat sama suami. 4 ini dipegang sama wanita, masuk surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Kita katakan perempuan masuk surga itu mudah, tapi berat mengamalkannya. Seperti itu, semoga Allah berikan taufik buat semuanya. Ya, demikian para ummahat dan para ikhwan, semoga Allah berikan kita kebaikan, taufik, dan kita semua berdoa semoga Allah mudahkan kita sebelum kita meninggal dunia, kita bisa pergi ke tanah suci, baik haji maupun umrah. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.